Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 standar keselamatan pasien. Dengan saya Ainul Rahyan, Saya Bibiana Melvin. saya Laura Finika Andini, Saya Mariana Ignacia Lembunga. Saya Oviana Basilia. Saya Priscilla Bebe. selamat menyaksikan. Standar yang pertama yaitu hak pasien. Artinya, pasien dan keluarganya berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Dengan kriteria, yang pertama harus adanya dokter penanggung jawab pelayanan. Yang kedua, dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. Yang ketiga, dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan informasi mengenai rencana dan hasil pelayanan, prosedur untuk pasien, atau kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Standar yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Kriterianya, memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur. Standar yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Pelayanan kesehatan menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antara tim medis dan unit pelayanan. Kriteria yang pertama, tindakan koordinasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari pasien masuk, pemeriksaan atau anamnese, diagnosis, tindakan perencanaan, tindakan pengobatan, rujukan, dan pada saat pasien keluar dari rumah sakit. Standar yang keempat yaitu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang sudah ada, mengevaluasi dan memonitor kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intens kejadian yang tidak diharapkan, dan melakukan upaya peningkatan keselamatan pasien. Standar yang kelima yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang pertama, pemimpin mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, pemimpin menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi kejadian tidak diharapkan. Yang ketiga, pemimpin mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Standar yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Artinya, yang pertama, rumah sakit harus memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi. Yang kedua, rumah sakit harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi staf dan mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Standar yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci utama bagi staf untuk memenuhi keselamatan pasien. Yang artinya yang pertama, rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal. Yang kedua, transmisi data dan informasi harus secara tepat waktu dan akurat. Dengan kriteria yang pertama, perlu adanya anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen keselamatan pasien untuk mendapatkan data dan informasi keselamatan pasien.